Siapa baca Allah amal wakil amal wani manasir sekian ribu kali dibacanya subuh Jumat nanti dapat amal seerti kita. Ini gudangnya ya. Kasuban usaha apa saja. Tidak masalah. Ini kan cuma adat saja. Tapi kalau yang kita ikuti itu para aulia, itu beda lagi. Yang dulu ditanyakan baca ayat Quran yang ada khasiatnya itu kan sir yang ditemukan oleh para wali. Karena Nabi bersabda, lillahi nafahat. Allah itu mempunyai nafahat, hadiah-hadiah, pemberian-pemberian disebar oleh Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka terusnya hadis itu, maka carilah nafas itu, tangkap itu nafas, jangan biarkan pergi berlalu. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Ada yang dijelaskan namanya saja, tapi tidak dijelaskan waktunya seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nafas yang luar biasa, hadiah yang luar biasa. Silakan tangkap itu Lailatul Qadar, jangan biarkan pergi saja. Mumpung Anda masih hidup. Waktunya kapan? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Rahasia. Ada para ulama yang membocorkan rahasia itu. Imam Syafi'i berpendapat demikian, Imam Ghazali demikian. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu ditemukan tanggal 17 Ramadan. Itu memang beliau yang ngomong begitu, beliau menemukan Lailatul Qadar tanggal 17. Kalau orang dikasih kasyaf oleh Allah, dikasih ilmu kebuka hatinya, bisa melihat Lailatul Qadar itu bisa melihat. Kalau kita kan mau Lailatul Qadar, mau Lailatul apa, sarwa bahkan Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengatakan arja yang paling diharapkan bisa ketemu Lailatul Qadar itu malam-malam tanggal ganjil mulai tanggal 20 sampai 30. 21, 23, 25, 27, 29 itu arjaha yang paling optimis dapat itu tanggal-tanggal ganjil itu. Silahkan jangan tidur kalau ingin tangkap Lailatul Qadar. Itu kan bocoran informasi dari para wali. Itu tidak ada dalilnya. Ya terus gimana alasan kita? Alasan kita mengikuti orang yang punya pengalaman. Orang ini mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal 20 Hijri. Pernah beliau ini mendapat Lailatul Qadar tanggal 20 Hijri. Kemudian bilang sama kita, kamu dapat Lailatul Qadar tanggal 21, pasti dapat. Ya udah kita ngikutin dia aja. Karena dia pengalaman, gitu aja. Seperti doa-doa, barang siapa bacanya 10 kali dapat kamu, baca 1000 kali dapat kamu. Ini yang tanpa nas dari Nabi itu namanya bid'ah, tapi bolehnya gimana? Asal kita mengikuti orang yang jelas. Karena memang Allah itu punya nafahat, menyebar hadiah-hadiah yang dirahasiakan oleh Allah, dan itu yang tahu adalah para wali. Mereka dikasih tahu oleh Allah, tahu ini, oh malam ini ada. Kemudian beliau mencatat ijazah, barang siapa baca la haula sekian kali, dibacanya sekian pada waktu. Barang siapa bacaan, kecuali yang sudah dinas oleh Nabi, barang siapa baca sholawat 10 kali pagi, 10 kali sholawat sore, atau 100 kali, atau 1000 kali, maka akan mendapatkan kemuliaan di akhir, dapat syafaatku. Itu jelas syariatnya, itu jelas sumbernya, jelas. Tapi kadang-kadang kita lebih percaya dawat kiai daripada dawat nabi-nya. Karena sudah ada di dawat kiai, sumuhun pengono wirina tentang giliran dari hadis Nabi kurang semangat. Harusnya yang berdasarkan hadis Nabi itu yang lebih jelas. Bahkan beliau Syekh Muhammad Ali Al-Maliki
mengatakan bahwa sholawat itu ijazah langsung dari Allah Subhanahu Marhaban. Ketua PCNU Kabupaten Kuningan Bapak Haji Dr. Aam Amaluddin SHMHI, lupa lagi gelarnya, lupa lagi, Wilijang. Semakin sehat. Enggak. Donongan Pak Aibnya. Bos kemana ini? Teruskan ngobrolannya. Jadi ijazah, apalagi ijazah langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Sayyid Muhammad, sholawat itu tidak usah pakai ijazah. Udah ijazah langsung dari Allah. Dan tidak dibutuhkan di sifatin karena pokoknya sifat apapun boleh saja. Mau sholawat nariyah, mau sholawat apa, mau sholawat badriyah, mau sholawat itu kalau dihitung nggak bisa ya jumlahnya. Dan ketika Anda mendapatkan kefutuh dari satu syair sholawat, ya udah itu aja. Terus sih ada yang teman saya itu dapat kefutuh dari salat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ulin wal Fatih lima sabaq nasir hati dan wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wasallam. Ada yang kefutuh pakai sholawat nariyah, ada yang pakai sholawat mujizat, ada yang pakai sholawat itu sholawat terus bermacam-macam, itu tidak masalah. Nafahat Allah itu punya hadiah banyak sekali, tewak itu nafahatnya. Cari guru artinya yang mantep kepada kang kegiatan. Dong apa suka imut kang udah dijazahkan sholawat paling menjadi mau dipakai akan naon tentang kamu minta teh. Tapi lagi lah boleh ngabantu. Nah, terus bahasnya. Oh, iya maafkan. Langsung ya maafkan. Dengan cara seperti itu, kemantapan kita, keyakinan kita bisa semakin mantap dibanding jangan lewat ijazah yang bertebaran lewat YouTube itu jangan ya. Kalau kenal orangnya, misalkan Haji Am ceramah ya, mengijazahkan sholawat apa, telepon aja kan, saya minta ijazahnya itu sholawatnya. Katakan boleh amalkan saja, berarti dapat izin. Insya Allah Anda akan mendapatkan sir rahasia sholawat itu yang diijazahkan itu. Ada yang sifatnya ijazah itu umum seperti Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu sudah diciptakan sebagai obat tanpa resep. Siapapun boleh wiridan pakai apa Ratibul Haddad. Itu sudah dijamin aman, tidak berisiko, tidak mengandung apa efek samping. Tanpa resep itu. Yang dijazahkan oleh beliau Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Ba'alawi pada sekian ratus tahun yang lalu. Dan itu mujab, mustajab, itu sudah terbukti itu. Dan saya sendiri alhamdulillah bisa mendawamkan Ratibul Haddad itu pada maghrib sama keluarga, anak, istri saya kumpulin ayo baca Ratibul Haddad rutin setiap pada maghrib. Dan itu yang terasa ya alhamdulillah banyak. Yaitu cara-cara seperti itu sebenarnya bid'ah. Kalau tidak ada dalil dari Kanjeng Nabi, kalau tidak. Tapi kalau kita mengikuti seorang ulama, ulama itu tahu rahasia Allah menurunkan nafahat pada doa itu tidak bisa lagi, udah hilang gitu. Nah ini orang Muhammadiyah nggak tahu nih, mereka nggak tahu doa-doa ijazah itu nggak tahu rahasianya seperti itu nggak tahu.
Pikirannya agama itu cuma begitu doang. Padahal ada rahasia-rahasia yang terpendam di dalam agama itu. Tapi kita jangan cari-cari rahasia terus. Syariat ini penting ya. Syariat ini penting. Wali kayak apapun kalau meninggalkan syariat batal wali. Betul. Upami ayah Jami masyhurkeun wali. Pak udah salat, ya sudah tidak wali. Sanajan bisa hibat, bisa hitung, tapi bisa hitung. Jadi saya nyatakan bahwa syariat ini adalah sesuatu yang paten yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Itu tugas Nabi ke alam dunia. Makanya kita jangan fokus yang begitu-begituan, fokus syariat saja. Kita kaji cara sholat kita betul enggak, cara puasa kita, cara haji kita, cara sedekah kita, ibadah-ibadah, cara muamalah yang penting lagi nih. Muamalah kita antara manusia ini, kita dagang yang benar, kita ngutang yang benar, bayar utang yang benar. Baru itu selesai, baru kita cari ceperan istilahnya. Apa ceperan itu? Yaitu bocoran-bocoran rahasia dari para aulia. Jadi fokus kita syariat nomor satu, kuatkan syariat. Kalau orang sudah kuat syariatnya, tidak akan cilaka zahiran wa batin. Ini jaminan dari Rasulullah. Ma'anzalnal Qur'ana litashqa. Tidak sekali aku turunkan Quran untuk mencelakakanmu. Tidak mungkin orang mengikuti syariat kok cilaka, tidak mungkin. Kalau ada orang mengamalkan syariat kok bisa stres, itu berarti salah. Tidak mungkin itu. Kalau orang syariatnya kuat, kemudian daya wiridan itu insya Allah kuat. Kalau syariatnya sholatnya jarang, wiridan kuat, bisa stres itu. Gak kuat. Struknya nggak kuat itu, ampernya nggak kuat, bisa kebakar. Seperti ketika Nabi pertama kali mendapat wahyu, ketemu sama malaikat Jibril, Nabi itu bergetar luar biasa badannya, nggak bisa diberhentikan itu. Deg-degan begini nggak bisa diberhentikan. Saking kawannya, saking takjubnya. Kok ada makhluk segede itu? Tetap deh. Saking takutnya pulang. Nabi pulang, ketemu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian diselimutin, kemudian dikasih tahu oleh Sayyidah Khadijah, tenang Nabi, kamu tidak akan hilangkan, karena engkau adalah orang yang ahli silaturahmi, ahli orang menolong orang, ahli ini, ahli itu, ahli itu. Ini jaminan dari Sayyidah Khadijah, kan jangan kita. Litas tidak silakan, pasti selamat. Karena Nabi sudah melakukan perbuatan yang luar biasa baiknya. Makanya orang-orang baik tidak akan apa silang. Jangan takut tuh. Tapi kalau syariatnya belum kuat, kemudian mengejar-ngejar wiridan, kalau stres jangan salahkan siapa-siapa. Itu aja. Jadi mama kalau ayah nongkrong stres, jalan antara salah bilang kemana? Mau bisa itu? Terus kabakar mah ini terus bawa amanah. Itu beda al-idhofiyah seperti itu ya. Jadi ingat ya kita ya. Asal itu al-bid'ah khilafiyah. Asal itu yang kaping 3 itu al-bid'ah bid'ah al-khilafiyah bukan bangsa khilafiyah. Khilaf itu perbedaan pendapat. Kata ulama ini bid'ah, kata ulama ini bukan. Kalau kepingin nggak bid'ah ya ikuti ulama yang mengatakan bukan bid'ah. Itu aja. Makanya ikhtilafu ummati rahmah kata Nabi. Ikhtilafnya ulama Muhammad atau umat Muhammad ini sebagai rahmah. Wa yauti bid'ah al-khilafiyah wal mabniyah bangun ala aslaini mengatasi dasar loro. Jadi satu masalah punya dasar dua. Ia tajadabu, kang tarik menarik. Ha ing masalah apa kulun sahabat-sahabat suci min huma sing aslain.
Kedua dalil ini tarik menarik, yang satu dalil mengatakan bid'ah, yang dalil satu mengatakan sunnah. Oleh karena itu faman mongko utawi wong kala kang dawuh soman bihada kelawan dalil iki, kalau dia mengatakan pakai dalil ini, misalkan dalil yang mengatakan sunnah atau bid'ah, kala mongko ucap soman bid'ah, maka ini bid'ah. Waman lan utawi sapa iku kala dawuhaken soman bimungqabilihi, lawan-lawan katane hada, kapan ini mengikuti dawuh dalil yang sebaliknya, kala mongko dawuh soman sunnatun sunnah. Kama kaya barang takadama kang muslimin rumah fi hizbil idarah. Kamar itu sekitar kuring sana darbi tapi apa? Hizbil idarah. Wa dzikril jamaati lan zikir berjamaah. Yang kemarin baca Quran di satu masjid, baca Yasin bareng-bareng ya. Itu kalau pakai dalil yang satu bid'ah. Dalil yang bid'ah yang mengatakan bagaimana? Yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan ulama beda pendapat tentang hizbil idarah. Hizbil idarah itu atau zikir berjamaah. Ini ada yang berpendapat bahwa zikir berjamaah di dalam satu ruangan itu bid'ah. Jadi tahlilan itu apa bid'ah. Mereka pakai dalil dawuhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza qala liqaumin, ketika beliau melihat sebuah kelompok kaum, ra'ahum yadhkuruna jama'ah. Beliau melihat kaum itu pada zikir secara berjamaah. La sama masjid. Beliau mengatakan tallahi demi Allah, laqad jitum, yakti benar-benar atau betul-betul kalian membawa bid'atin dengan bid'ah zulman, dengan zalim. Walaqad hukum, dan betul-betul kalian itu mengungguli ashab Muhammadin, yang para sahabat Nabi Muhammad SAW pada ilmu. Jadi dulu itu sahabat Nabi itu ada yang meriwayatkan bahwa sahabat Nabi itu kalau zikir pada dia tidak pakai bareng-bareng gitu. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa zikir bareng-bareng itu juga apa? Sebuah sunnah. Di sini disebutkan yang dulu saya baca hadisnya itu, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu. Ya, terus yang itu yang baca Quran. Kalau yang dalilnya zikir, man dzakarani fi mala'in, barang siapa mengingatku, kata Allah, fi mala'in, di depan umum, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka dia akan saya ingat di sebuah kelompok yang lebih baik dibanding mereka. Ada yang pakai dalil dalam Al-Quran, kadzikrikum abakum aw asyadda dzikra. Aw asyadda dzikra itu menurut Ibnu Abbas berkata, ma kuntu alifu insyrafan nas min as-shalah illa bidzikri. Aku tidak pernah, sejauh aku tahu, tidak pernah melihat masyarakat bubar dari sholat Nabi kecuali dengan zikir. Nah, ini apa? Banyak ya dalil-dalil yang
kesannya bertentangan padahal sebenarnya tidak. Itu kalau di dalam ibadah sunnah, artinya Nabi pernah melakukan zikir dengan keras, itu berarti sunnah. Kadang-kadang Nabi zikir melarang keras, irfa'u musikum, tarik kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang buta, apa yang tuli. Itu pada saat tertentu Nabi melarang terlalu keras. Pada momen yang lain Nabi nyuruh keras. Itu ibadah sunnah itu sebenarnya tidak usah dipermasalahkan, yang penting ada dalilnya. Jadi caranya gimana? Ketika kita ingin mengatakan yang mengatakan boleh, berarti tidak bid'ah. Kalau kita mengikuti yang mengatakan tidak boleh, berarti kita mengikuti dawuh bid'ah. Kalau sudah begitu ya jangan dilakukan. Kalau Anda meyakini itu sebuah bid'ah, ya jangan dilakukan. Kalau Anda mengikuti orang yang memperbolehkan, berarti boleh. Itu bukan bid'ah, itu sunnah. Itu namanya bid'ah al-khilafiyah. Makanya kalau ada orang yang marah-marah itu bid'ah itu hadapi dengan santai saja, tidak usah marah. Diajak ngopi dulu aja. Ustaz bisa itu belum ngopi ya. Diajak ngopi, ngobrol. Yang dimaksud bid'ah itu apa? Yang mana yang bid'ah itu tahlilan 7 hari. Ya, betul. Tapi apa nggak boleh? Saya nggak boleh bid'ah karena saya tidak meyakini bahwa 7 hari itu sebuah syariat. Sudah. Kan kapan saja orang pikir itu, mau kalian mau siang, mau malam, gitu. Mau tiduran, mau berjalan, mau melompok, mau sorangan, bebas-bebas saja. Pikir itu kan, pokoknya yang banyak. Nah itu aku sambung bid'ah, macam-macamnya bid'ah yang terjadi di sekitar kita. Ini ngajinya saya batasi segini saja. Saya jam 11:30 harus berada di rumah, ada acara penting, dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampaikan kepada saya secara langsung kalau tidak setuju atau protes, telepon saja nomor saya 085 322 274 521. Nanti atau kalau misalkan mau ngasih apa ya telepon itu saja. Dan mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon ke Tuhan untuk kita menghormati selanjutnya saya waktu ini dan pertanyaan 12 Manawi dibuka sesi tanya jawab. Nanti atau saya surat di Paku Desa Karawangi di Bandai Pertawasan. Mana nih di Bandai? Jangan Pak Adi Tik. Kita kemana? Sama Pak Desa Karawangi di Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kabupaten Kuningan, Pak Ahmad, Bapak Kiai, juga tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu. Barangkali sebelum ke pertanyaan Pak Kiai, saya mengikuti kegiatan ini berarti kedua kali. Dulu kedua kali ya Pak Kiai. Karena mungkin berbagai kesibukan, walaupun sempat awal itu pada saat membaca silaturahmi dan konsolidasi warga NU, sekarang berpikir ya mungkin gak boleh, bukan karena suhu, jadi ini konsolidasi apa. Ternyata pada saat mengikuti yang ketiga, terbersih dalam benak saya, alhamdulillah kegiatan ini merupakan kecerahan bagi saya khususnya. Karena mungkin kalau yang hadir ini kan para kiai Pak, yang biasa ngaji slogan dan sebagainya, saya itu boleh dikatakan hanya pemangku kebijakan di desa. Tapi dengan kegiatan ini terus terang saya menjadi tertarik. Bahkan alhamdulillah mungkin saya baru mengenal Pak Kiai Abdul Muhyiddin, yang mana gitu orangnya.
Bahkan pada saat keadaan ini siapa gitu, pas bisik-bisik itu bahagia. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dan tentunya banyak mendapatkan pencerahan terutama kaitan dengan ilmu agama, karena kita memang tidak pesantren Pak, jadi tapi karena semua diwajibkan untuk menuntut ilmu ya tidak mengenal mau pesantren mau apa yang hadir, terutama mungkin para kepala desa ini akan menjadi pencerahan. Banyak saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhim terkait dengan kita bisa ahli wal jamaah, karena memang saya selaku kepala desa banyak menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat dan juga banyak muncul perbedaan-perbedaan pendapat pada saat ini. Nanti alhamdulillah pada prinsipnya dengan pencerahan Pak Kiai tadi, yang terpenting kita bersandar kepada ilmu dan kita tidak harus menilai kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang tidak setuju ataupun perbedaan-perbedaan ini yang sangat menarik bagi saya. Ini kayaknya Pak Kiai ini pas juga ada terkait dengan pembahasan tentang hukum yang memang sering menjadi persoalan itu masalah kalau di pemerintahan itu mungkin tahlil Pak. Ini mungkin mohon diluruskan apabila ada perkataan atau kata yang tidak paham, karena memang saya tidak paham tentang ilmu agama. Kemarin Pak di Garawangi saya itu menangkap sebuah fenomena di hari ke-7-nya tahlilan itu kan menyediakan beras dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat yang tidak mampu itu, seharusnya kan kewajiban kita yang terhadap orang yang mendapatkan musibah itu yang masih tanpa bunga gitu, hari berikan gitu. Banyak muncul bukan gara-gara saya itu takut salah ngomong. Pada saat ke-7-nya itu menyediakan beras, bahkan muncul istilah hujan kencing karena ke-7-nya. Akhirnya warga masyarakat itu sering ngomong kepada saya, aku bagaimana kalau bukan menghilangkan tahlilnya, tapi di kegiatan ke-7-nya itu ayah peasa gitu kan. Ya akhirnya saya berkat. Akhirnya saya ngobrol dengan para kiai, para kasuhan, karena takut saya selaku kepala desa mengambil kebijakan yang salah gitu, karena tidak paham tentang hukum. Akhirnya terus terang di Garawangi sudah mulai mungkin di 1 bulan terakhir, kebetulan banyak yang meninggal juga. Akhirnya saya menyampaikan dengan sangat hati-hati karena kadang-kadang muncul pro kontra, dan singkat kata kita ada kesepakatan bahwa di hari ke-7-nya itu tidak ada yang diambil peasa dan lain sebagainya, tapi kita tetap mendorong untuk mungkin dia atau menggali kubur dan sebagainya, karena itu masih biasa tak ukur kan. Karena tidak sedikit di ke-7-nya kadang-kadang nyampe kan di kampusnya itu 200 sampai 300 orang yang hadir. Nah, yang akhirnya mungkin ini masih sifatnya bukan teknis ya, lebih perhatian saja berat gitu kan. Takutnya saya melarang orang berbuat kebaikan, karena saya pernah mendengar bahwa mungkin tadi sedikit disinggung bahwa mungkin sebetulnya kewajiban yang ditinggalkan itu selain mulai dari ngadusan gitu kan, muter, melata, menguburkan, doa sebagainya itu kan ada istilah nyodamkan si mayit gitu kan. Itu yang saya tidak paham. Mudah-mudahan dan akhirnya ada kebijakan kan di Garawangi itu tentunya tidak menyelenggarakan untuk mengadakan beras, tapi tetap tahlilnya ada. Seperti biasa bidan dan sebagainya seperti biasa. Apakah itu kategori melarang suatu kebaikan pada saat ada yang diniatkan ke-7-nya itu kan sudah paham jenazah atau bisa sudah paham gitu, seperti itu. Jadi akhirnya sepakat dan bahkan kami memberikan himbauan kepada yang mampu untuk memberikan bukan contoh ya, karena kalau pada itu kan sebenarnya harus memberikan contoh, tapi di sisi lain kalau ke-7-nya banyak kami maksa gitu. Akhirnya di Garawangi mudah-mudahan berjalan. Pokoknya minta diberikan contoh orang-orang yang mampu Pak, untuk ke-7 di ayah beras. Dan ini mulai berjalan. Dan saya menghimbau, mungkin mengajak Pak, kalau ada rezeki dari beras dan sebagainya, untuk silakan beras ataupun hasil dari penjualan itu diberikan ke sarana-sarana ibadah atau ke
yatim piatu dan sebagainya. Karena tidak sedikit pas hari pertama meninggal biasanya orang udah berpikir dia katujuhnya rumah. Bahkan tidak sedikit yang menjual pasir Pak Luwung gitu gara-gara untuk katujuhnya. Tapi saya tidak menyalahkan itunya gitu, betul-betul bingung. Di Karawang ada kesepakatan seperti itu Pak. Apakah bilik itu lebih tepat gitu ya mengambil kebijakan? Ini kok orang Pak Umar melarang orang apa memberikan kebaikan, memberikan berartikan berapa gitu. Nah ini mohon pencerahannya dan sebaiknya Pak rezeki dari itu setelah melunasi hutang-hutangnya itu seperti apakah terpilih di bukan satu di Kamanagan karena tidak ada matinya. Itu barangkali Pak Kiai mohon pencerahannya. Dan ada satu hal yang kemarin saya simak yang sangat tertarik itu pada saat Pak Kiai menyampaikan bahwa dengan dengan adanya istilah itu kita harus bersyukur. Kalau tidak ada istilah kita akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan atau melakukan ibadah ini. Mohon penjelasannya Pak Kiai biar lebih barangkali ini apakah saya salah menangkap itu. Pak Kiai kemarin di Buka Poin menyampaikan dengan adanya istilah itu kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan doa dari saya Pak Kiai, mudah-mudahan para kiai, para ulama diberikan kesehatan panjang umur dan biasa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami, khususnya kami memang di bidang pemerintahan atau bidang keagamaan sangat nolak. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat antara ulama dan umaro. Jadi kita juga bisa mendapatkan bimbingan dengan kegiatan seperti ini. Pak Kiai mungkin insya Allah mudah-mudahan saya diberikan istiqomah juga untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Saya juga menjadi tertarik dengan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Pak Kiai. Terima kasih. Bila terbuka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kedua di perkembangan singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai masalah kliwonan, apakah itu termasuk bid'ah? Ya. Dan bid'ahnya kalau memang termasuk bid'ah, tidak bid'ah kategori yang tiga itu bid'ah apa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak, masih dikaitkan dengan pertemuan waktu minggu kemarin Pak di Sukamulia, dikatakan katanya bagi yang berpendapat dan pendapatnya itu benar maka akan mendapatkan 2 pahala, dan apabila pendapatnya salah itu akan mendapatkan 1 pahala. Ini kebetulan kemarin juga Bapak menguji sedikit dalam ayat awalamas tumunisa Pak. Dikaitkan dengan masalah ini Pak, dengan masalah batal wudu ya. Saya baca di dalam kitab Sabina kan batal wudu itu ada 4. Di antaranya yaitu intikoi basarati rajulin wa imratin kabiruni ajnabaini. Ya. Jadi apakah saya dan termasuk juga apakah saya itu harus tetap berpedoman kepada yang 4 itu apabila kita bersentuhan dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang besar itu, yang lain anak itu batal, atau kita bisa mengambil karena kita sudah tahu penjabaran dari ayat awal komunisa, apakah bisa tidak batal gitu istilahnya, bisa dirubah atau tidak kalau berdasarkan hati nurani saya sendiri Pak, ini yang kabironi ajnabi ini juga begini Pak, kalau saya bersentuhan kulit dengan ini gitu ya, dibandingkan dengan anak kecil yang 7 tahun tapi anaknya itu lebih sawatnya itu lebih kepada anak-anak Pak, lebih tertarik pada anak dibandingkan dengan ini itu Pak. Kalau boleh tambah lagi Pak, bisa nggak Pak? Dalam kaitannya juga dengan ini Pak, ada dari yang mengatakan al ulama warasatul anbiya Pak ya, bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Beberapa tahun ke belakang ada pernah ulama Indonesia, ulama bahasa Indonesia melaksanakan nikah mut'ah Pak.
Ini bagaimana kaitannya kalau misalnya saya mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Desa Jatiwangi atau untuk melaksanakan pelatihan di luar kota gitu kan? Apakah saya bisa melakukan hal seperti itu atau memang ada seleksi dulu Pak? Ya, tadi pertanyaan yang masuk ada 3. Pertama dari Pak Bu Garawati tentang tahlil hidup. Mungkin itu dalam hal persiasatan. Yang kedua adalah istilah ya. Terus tadi Pak Dedi ditanya apakah kaliwangan termasuk bilah. Selanjutnya dari Pak Dedi tentang bersentuhan kulit dalam wudhu antara laki-laki dan perempuan itu mungkin hubungannya apakah yang urusannya dengan menimbulkan syahwat atau tidak ya. Terus yang lain mungkin tidak pernah yang nanti dijelaskan oleh Pak. Atur nuhun Pak Bu, semangat ngurus agama. Sekarang sanesna sadayana. Bergawi sodakoh di tanggal ke-7. Nah, sodakoh kan dalilnya terus jelas. Sodakoh itu apa sih? Sodakoh, tapi syarat-syaratnya ada nu disodakoh nu halal, nu ikhlas, sanes manutang. Nah, kanggo pelaksanaan eta nu menyangkut keputusan sifatna umum model baku itu aya aturan. Baku mengambil keputusan itu manutut bil maslahah. Jadi pemimpin ketika mengambil keputusan untuk rakyat itu diukur pakai maslahat, kemaslahatan umum, jangan kemaslahatan per orang. Ketika sebuah sodakoh, ada sodakoh menjadi masalah di level masyarakat yang kurang mampu misalkan, kemudian kalau tidak di stop mengakibatkan banyak orang yang kena dampak istilahnya, itu boleh juga baku menyetop, tapi dalam bahasa jangan menyetop sodakoh. Yang disetop itu memberi beras ketika ke-7 itu disetop supaya semuanya seragam. Ini demi kemaslahatan. Adapun orang yang kaya kalau bayar fidyah nggak usah umum baku tahlilan tadi malam, sekarang bagikan aja, kan itu tidak masalah. Yang jadi masalah kan ketika kita tahlil dibagi berkat biaskan gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Memang keputusan tasarruful imam ala manutun bil maslahah. Keputusan imam atau kepala negara, kepala desa untuk kepentingan umum masyarakat itu diukur dengan kemaslahatan umum. Umum itu untuk semuanya. Jadi no fakir ban, no sugih ban. Tapi kalau no sugih, maka aku ini sedekah ulah bisa. Tapi ulah dina waktu itu milad waktu sejen itu dengan cara yang lain. Tapi lamun kiai ulah nyaram sedekah mau lapor bujur, ieu Pak Ku kieu mah. Lamun Pak Kiai tetap ngagiatkeun sedekah Pak Kiai menyampaikan informasi leres. Fadilah sedekah jalmi nu daek sedekah. Bising dilengkong ada masalah seperti hari dina kumpulan manakiban itu supaya biasa istiqomah hadir sadaya kusimbut istop ulah make dahar sama bedatkeun kayak sakali mah kuat-kuatnya kadua kali kan sia tuh. Akhirnya daripada isin mending hadir. Jadi akhirnya diputuskan geus penting aya sangat minimal aqua bela mangkarati malaikatan. Ai malaikat itu kan lalu walau syukur wala nama.
bedahar minum besare. Urang mangkara malaikat jalma itu. Aku malaikat kaya lah. Aku paling 100 dengan sabaraha ribunya pakai. Jadi paribasan itu ulah malaikatan. Ari kiai mah benten deui. Jadi kayak nama Pak Ku sareng Pak Ki bisa kerjasama. Lamun Pak Kiai niwarang sodako ulah dicarikan Pak Ku. Melanggar aturan saya untuk itu. Jadi Pak Ku itu istilahnya demi kemaslahatan yang terjadi di masyarakat, Pak Kiai menyampaikan syariat kepada umat. Apapun yang ada di dalam syariat, kurang sampaikan. Kayak ayat nuntupan kan itu nggak sunah iya. Cuma nanti di masyarakat kan di waris umum itu kan orang nyerahkan teman-temannya. Ya karena jelma atau iya gitu. Umum yang batu. Eta tugas naku itu. Tarasan selanjutnya masalah kaliwanan. Kaliwanan itu bid'ah sunnah. Bukan aya nu terang dalilan kaliwanan. Aya nu kalau Nabi barang siapa kaliwanan. Aya berarti. Iya terus dokter gitu. Jadi adat-adat anu berkaitan sama waktu itu sebenarnya tidak ada dalilnya, kecuali anu sore seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah itunya. Adapun dikir-dikir atau amal-amal difokuskan di nambungi Jumat Kliwon itu hanya mempermudah ingatan orang bahwa orang supaya rutin. Mana tadi kan bahasnya, maka dilakukan asal ulah diyakini bahwa Kliwon itu sebuah syariat. Kapan diyakini itu syariat berarti bid'ah. Gitu. Namun teriyakini bahwa hanya Kliwonan saja mendapat ibadah, ya berarti terama ulama ibadah mah irahabat Sabtu, Ahad, Jumat, Kliwon itu di rahim penting. Jadi etaman dari sisi akidah betul, keyakinan betul. Cuman kenapa orang ikuti Kliwonan, kumargi kiai-kiai kepungkur sok namanya ngayakeun kegiatan-kegiatan seperti itu. Berarti mana gitu aranjeun atau sarapaleun bahwa waktu wengi Kliwon itu seueur hadiah ti Gusti Allah anu malocor ka alam dunya. Itu kan rahasia eta mah. Ya urang milu bae. Urang milu bae ka kieu-kieu terus apal anu kitu teh nya. Iya bener. Lamun urang lah wengi Kliwon biasa, wengi apa lagi biasa tani manis yang dari udah cuma yasinan terus ulah Kliwon bae terus perasaan salahnya mana tadi pantal kulit itu tos final di kalangan mazhab, kalangan para mazhab tos final bahwa Imam Syafi'i menurut qaul jadid Imam Syafi'i itu qaul pertama qaul qadim nalika anjeunna masih di Baghdad, begitu pindah ke Mesir ada qaul baru anu ashah lebih kuat namanya qaul jadid bahwa pantal kulit istri sareng pamegat anu dewasa menurut standar umum tos nyahwati itu hukumna batalkeun wudu. Itu Syafi'i. Adapun mazhab sanes aya yang mengatakan seperti Hanafi itu teu batal. Sebab ngamanaan lamastum anu kamari disinggung lamastum ai jama'tum. Jadi itu batal teh jima. Jadi pantal zakar sareng kulit awewe bari nangtung eta batal salat wuduna gitu. Itu masalah. Adapun anu bener menang ganjaran dua nu salah ganjaran hiji eta mau ijtihad sanes urang. Eta mah ulama-ulama anu ngagaduhan kemampuan ijtihad upami kenging pendapat anu bener berarti ganjaran dua, lamun anu salah kayak ganjaran hiji. Tapi kedah memenuhi standar ijtihad. Sanes ngarang ari urang Pak maca terjemahan. Wah ijtihad sanes mah. Ijtihad mah aya standarna, kedah menguasai bahasa Arab, nahwuna, sorofna, balaghahna, mantekna, mengetahui asbabun nuzul, asbabul wurud, hafal Quran, hafal hadis. Tadi bapak kalau ngomong binas baik. Jadi sarana kurang mah juga nama masih jauh kene. Tanah tapi suhudannya.
Iya sul yakin. Saya surat itu bisul yakin bahwa orang teh dasar anjog karena makan istihad dan anjog apa terus nomor 20-an tahun di rumah sekarang itu tangan saya karena kita anjog sul yakin. Terus masalah non tadi mut'ah teh masih di Indonesia. Tambah wali menikahkan diri sendirinya sareng awewe di kamar mana jadi kawin gabruk gitunya teh nikah gitu teh terus disepakati bahwa itu nikah batal. Jadi jumhur ulama sepakat nikah mut'ah itu batal dan amal batal berarti ya zina. Adapun ayat aliran anu melegalkan nikah mut'ah nyata kalangan Syiah. Kalangan Syiah itu melegalkan nikah mut'ah tapi itu jangan diikuti. Karena pada kenyataannya bahwa nikah mut'ah itu tidak beda dengan zina. Ganti-ganti pasangan itu berisiko zahir batin. Secara zahir ada pernah mengatakan seorang dokter di Bandung, dokter kelamin gitu ya. Anjana banyak menemukan kasus-kasus perempuan berjilbab, bercadar, tapi terkena penyakit begitu. Oh ternyata mereka itu adalah pengikut-pengikut aliran Syiah yang melakukan ganti-ganti pasangan. Kan itu kan nikah mut'ah itu kan bisa dibatasi pakai waktu. Sepakat sebulan saja, sebulan ganti deh gitu. 2 bulan memakai hijab, kemudian dia bedanya belajar lah gitu. Bedanya jajan lah gitu. Jadi jangan coba-coba, itu adalah intinya jelasnya nikah mut'ah itu mengacaukan nasab. Nasab itu kacau. Soalnya nanti kalau yang jadi anak itu yang jadi anak siapa itu? Pak Kamil itu nang saha itu kayak darban akhirnya bisa bin bok bin duka jadi kan kadernya dia bab dikawin kan keadilan seorang itu jadi rusak. Jadi eta nikah mut'ah ulah palai ulah Kalau nikah itu namanya Pak? Apa nikah itu? Ini tadi masuk badil atau enggak Pak? Tahu apa? Kira wangi wae. Kapunten sambil ngadeg saiki pisan Ibu Handra supados katawis nepankeun abdi para desa mancaga. Supados katawis biasa didikeun Bu Wisna Dumadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadaya para sesepuh, kiai, para santri, ugi pacara, alhamdulillah yang diterima pada wali nanti desa kita. Alhamdulillah seperti tadi ada dibikin upah saudara wangi ini suatu pencerahan kalau habis selaku kepala desa di setiap desa. Abdul Mawas tentang terus pesantren tentang terus ngaji dan alhamdulillah puasina abdi iring tilu kali ayina perhitungan dia dasar bahasa asal mati mancara abdul tadi wudhu terbubuh jadi wudhu terbubuh iringan aja dan ada suatu pencerahan ini kapunten di abdi mancara mah sanes padena harus kita tampung sanes kantor pun abdi selalu ngemungkeun 3 kali pertemuan ayeuna abdi ngemungkeun kanggo pelancaran kanggo kesuksesan acara ini. Umar ini di emot waktu di Mekarmulia, Sukamlia, ada Cikananga, ada kopi, ada suhu, gitu kan. Habis itu kita dana di mana? Kadang kali sampai kantor ngobrol sama ketua MWT, nah Datul Ulama di Cikarang kan GOD, kan sok ayah support itu di kabupaten ayah bangun. Jadi akhirnya itu ya. Sesuatu kegiatan apapun baik di desa, baik di kecamatan, baik di kabupatennya Bapak tentu itu finansial ujung-ujungnya. Nah makanya di dia punten mungkin abi akan bertujuh ke agama
Kubagi para desa itu di Pacamat, insya Allah, dan pimpinannya nanti kita. Hapunten bangsa Pacamat, bila lapor ke kecamatan, instruksi ke kepala desa 7 desa, setiap sasi, setiap bulan itu terjadwal di tiap desa masing-masing, diranting NU di desa masing-masing. Aku pilih saya dapat tahu kan instruksi ke sok aku, bila air badai relevan tiap desa sasa sabaraha, mangga ditampi. Misalnya cina 100.000, aduh kamu surga 100.000, murah tuh mahal ya surga, kamu murah ikhlas. Selalu ala Muhammad. Selalu. Abi mungkin itu kabarnya Allah sama Kiai, pakai odi. Habis ngemut ke eta anu tuang sanes kanten, anu kantos abi 3 kali ngadon tuang ayeuna ye. Saha eta? Teu aya ngaran Pak Guru. Atuh mah eta. Atuh ti para mustami di dieu bil hadir mangga. Dan ayat itu jangan bisaran jangan ayatnya di desa anu masjid anu ayat kenceng tapi informasikan kalau dia bisaran. Dan ini maka pertama punten itu sih tempat pada desa supaya kompak. Aina ada muncul teh paku cikananga. Baru kita punten ke pertama instruksikan di tiap oleh tempatan kepala desa, kepala desa bahkan jadwal setiap bulan ayat pengajian rutin yang dilaksanakan untuk MWC NU Kecamatan Jawa. Mana mereka hapunten kira langsungnya bila di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalnya di Paku Pacaga terusan lingkungan kamari terus kempengan pengurus MWC Garawangi di Bumi Suci pas membicarakan masalah iya anu awalnya dana ieu teh bade dicatat di pengurus RWC sakti jamaah mung kalarosan pertimbangan kedua teh rupanya sedangkan nanti lamun ada di jamaah masih paruntung si ujung tengah deui tapi di emutan ku abdi dirangku lah kamaritos dipadangkeun hiji nyanak dana teh di pengurus MWC kadua di doatur anu teu dibatasi sahabae kaduana insyaallah mudah-mudahan ikhlas sadaya hiji kain ilmu kadua kain tahar di jamaah ge teu ditentukeun bade 2.000 bade 5.000 bade 10.000 bade mencarakan yang selain langkungna tina pengajian tiap bulan mari dikempelkeun kanggo biasa hari kena aya saldo lah saldo ieu diacarakan bersama kawan teh bari ada acara-acara besar dan kantongan pihak lain dan ieu ge bari sepakati ari tim pengurus NU insyaallah nya tos biasa di masa biasa mung ti jamaah ieu teh kinten-kinten lamun salina aya cancel badi ridong teh jadi ari tos ridong ieu mah insyaallah kalau tak mau pulang kayak ilmu kayak imam gitu jadi badi kuningkeun cancel teh gitu eta teh cancel teh badi sumputkeun teh badi ngalabatkeun sabaraha badi mana sekarang gitu sumber-sumber ageng mah ageng deui insyaallah da abdi ge pengurus sadaya amanah langkungna bari tos di asrama manajemen aya kanggo acara-acara besar gitu kamu katus bangun tos cina janten anu katunjuk janten cuan rumah kayak mah lamun ditunjuk di Garawangi siap gitu itu kayak kasih lah kayak pada ikutan heula kenging soalnya tos aya dana lah gitu kalau aya ngaluarkeun sakit insyaallah termasuk sedekah insyaallah ada satu baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ka pangarsa di lengkong simkuring aya dan jelas di pangarsa kamari kirang jelas dina perkawis pangarsa kamari nyawurkeun bahwa urang upami amal hiji amalan
anu sumber tina al YouTube eta disebutna setan. Sekuring pada kumaros ya kapan ke zaman digital caranya dina HP termasuk uang bagi dina HP tahu saupamina anu ngajarkeun eta ilmu teh ti guru urang saprotoskeun manujaya kadu TV ngalira tas saya anu dibikeun bangsa tahu pami kurang diamalkeun eta teh kumaha hukumna dios saat itu Nami mohon diperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kanggo dahar acara firman namanya disebutkan biasanya lamun kurang didamel sempit ya sempit, lamun didamel gampang ya gampang, didamel mudah mudah. Jadi upamanya bade ngayakeun tarikannya sifatnya ulah bacaan lawati upami kanjeng kira-kira ditunggangan di bawah rumah kan ulah dipangkatkeun gitu sing kalau setengah baton isin gitu atau memang kaya jadi mau kira-kira ulah mata jadi pangkat insyaallah kumaha bae gampil no pengalaman sim kuring ngayakeun acara-acara seperti ieu contoh sim kuring pernah ngayakeun muludan di madrasah Idrus di Lengkong pertama kali aya muludan sim kuring diajak sadaya guru menolak alasanna berkatna gede berkat di ya ulah nanyakeun berkat dari muludan untuk berkat-berkatan di kalender we macam bebas anu geus beres kitu aya hakanan cicing berkat dijengkel gitu berpikirnya sempit masalah hakanan itu lah berpikir sempit. Abdi yakin dia masih seueur dengan orang-orang namanya teh dirasa kuat. Begitu diterapkan acara mauludan sok ayeuna umumkeun we kabarudak sok marantun besa kawasan teu mantun nu penting hadir eta pak ternyata dahareun dokap teu kadahar tersaet dibagikeun ka sampai nu dagang dibagi kabeh masih satu sak kamar numpuk tuh opta akan kabeta jadi simpuring teh hari berpikir gitu jadi lamunnya orang muda karena Allah kemudian mikir perkara itu ya kondisikan model kieu teh kondisikan tapi ulah menjadi standar. Andaikan di satu saat di satu tempat pengajian kita terus daya kacang, daya sup, daya non kira-kira kapok tak hadir kira-kira. Ayo mirip jawabannya kira-kira kapok tak? Nah, tenangnya bahu. Badin ayah, badin saya, badin teras. Bahu mancakarnya. Ulah khawatir. Lamun ayah, atur. Moga-moga sedekahna dikabul ku Allah. Amin. Lamun teu aya kieu kana Pak Kepen sih ulah kapok hadir. Datang kan. Sikan ditodong wirang teh. Padahal punten tegeda janten masalah janten beban. Pokoknya masalah dia pikir santai bae. Terus masalah tadi mana YouTube anu dimaksud berarti YouTube yang tidak bertuan. Dina YouTube dina Google bang sok aya keterangan-keterangan anu tidak jelas sumbernya. Lamun eta jelas sumbernya nya sami sareng nyambung. Pami ulama fulan berkata, tapi yang kudu konten-konten anu bisa dipercaya. Misalkan TV Mangunjaya jelas. Tapi yang kahade kadang-kadang sok di sorot buka tuh, di lebutan joget. Jadi pokoknya bukan berarti abdi menghukumi secara global, soalnya seueur ajaran-ajaran nawi nu aya manfaatna nu sumberna jelas jalmina jelas tapi kebanyakan namanya tidak jelas dan anu jelasnya maka kenal tidak cekapun jantan kantor sasi sawana pasti pesen ku kepala desa Mancagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warios jajaran Ketua Rois Surya Kejaku Pak Camat, Pak Hakim, Pak Desa, kesepuan-kesepuan, guru-guru sendiri, Pak Dengan, Ketua Hati, yang bisa hadir pada kesempatan ini. Para Pak Kiai kami hadir teh telah mentong sangat berarti berikan masalah ini teh berbeda. Dengan kita PKD, Ansor, wagi jauh mama Odin kan terbiasa dia. Jadi jauh mama Odin bisa terulang. Komo jalan ku mas, naon itu si ku mama pada memang mati sambungannya sanadnya jelas. Jadi diri ayah was pojok ke bupati repot oke. Jadi lancarisasi lah. Pemaksaan kurang tawasul syekh simpuling terus agak ningali kandukan pandangan dua nanti bisa menawi disebut peran serta orang bahasa ada dari sebut dokter untuk ngomongnya dulu beda kita jadi kayak itu jadi terjaga nilai keislaman, nilai kebangsaan kurang bisa kalau ini kita sama-sama di ahli sunnah wal jamaah. Inilah salah satu bagaimana kita menjaga nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang ditanamkan oleh leluhur kita keras seperti memulai ataupun perkara perkaraannya MWC atau MWC lagi pokok setiap acara-acara teh mikir di mana ya teh, tapi tidak pernah nama ya baik. Fokus kemarin adalah satu abad dan arkosa kita hampir 150 juta ya. Awalnya di mana ya? Dan ayah baik jalanan. Dong leader lah. Penting ayah tekad niatan bagi bangsa saya harus juga punya peran sebagai penjaga nilai nilai keislaman, nilai kemanusiaan bagi orang sadayana. Jadi generasi penerus anu bakal meneruskan ke belakang anu kantosna dia berbeda sekarang generasi anu sadayana anu kantos terus berinovasi seperti ini pemahaman Muhammad nanti Muhammadah ala qawmi bisawti wal akum menjadi ila aslah tubal aslah ila aslah. Jadi terus berinovasi. Kalau pada hari ini kita buka YouTube itu jangan terjebak akhir jebakan yang disebut jebakan algoritma. Pijitan pertama itulah jebakan algoritma sehingga kita sering terjebak ketika kita mau cek fadilah sholawat. Cek pasti bahaya di grup sebelah fadilah sholawat. Jadi pemana Islam track itu pasti keluar. Maka untuk mengantisipasi kesalahan kita klik tambah ketika kita mau bertanya tentang ini tentang itu tulis dan dituntungan NU online. Itu sudah pasti rujukannya jelas kitab Tabarok, kitab insya Allah tidak akan terpleset, tidak akan terjebak dengan jebakan algoritma. Salah jemaah kesepuan sadaya melalui lah ilmu kage ulama insya Allah lah. Terus ulama mengikuti jumhur ulama. Kadang-kadang dia bukan kita sok yang ditaruhkan tingkah sok jadi alasan kiai yang mau terjebak dan mau dua. Itu alasan aman mantap Daud Dohiri. Karena ini nama Daud Dohiri mah biasa kurang nikah mau pada duaan aja bersama. Tapi kalian untuk tonggangannya. Jadi
di nama Daud itu kan orang kan dilan sareng istri dan nikah gitu ya tanpa kedah ayah saksi tanpa kedah ayah wali kan biasa gitu. Tetapi pada Daud ini di masuk pendapat ulama kata jadi seluruh semua madhab itu mengatakan bahwa madhab Daud ini sah dan tidak boleh. Sedang mulai begitu juga kalau sholawatan itu budaya orang sadaya ya dengan sholawat itu ya. Ketika kita ini tidak bersyariat, mau dirugikan buat kesembuhan, memang syariat adalah awal menjajaki tidak makom kepada makom. Itu kan makomat itu ketika kita ingin menjadi awliya gitu lah, ingin usul kepada Allah. Makomat-makomatnya harus ditempuh. Kamu seger-seger makomat anu sering diawaskan para masyayikh orang sana ya. Seperti taubat. Itu taubat jelas, berarti kan sudah berinci jelas ketika di dalam taubat kita itu ada hal-hal syariat yang harus ditempuh. Karena taubat itu adalah bagian daripada syariat. Jadi syariat di islahil jawari itu menurut keterangan kita tahkimul ahkam bisa dihikam itu bahwa yang pertama adalah taubat. Taubat itu adalah di islahil jawari, ilmu bagian-bagian syariat. Belum menyentuh bagian islahil qulub, islahil qalb, ikhlas, kemudian islahil ruh, qarabah, musyahadah, misalnya makrifat. Baru pikir anu di awas, wiridan anu di awas itu salah satu cara kita untuk mempercepat usul, mempercepat sampai kepada Allah. Alian Mursidi bila kita Ali Mursidi, Syekh Alian Mursidi yang kita Al-Minah Saniyah. Jadi kalau saya ada Al-Minah Saniyah sehingga menyebabkan si kuring dipanggilkan dari profesor dengan ini kumaha. Jadi selamat lah gitu kan gitu. Jadi si kuring ketika menempuh doktor S3, si kuring nyanggakeun kitab Al-Minah Saniyah untuk dikaji sebagai kajian akhlak. Hampir 3 profesor menolak karena kitab ini bukan kitab akhlak. Spesifikasinya bukan kitab akhlak, ini spesifikasinya kitab tasawuf, kitab torekot. Di sini terdapat makomat. Jadi tolak. Tapi saya punya satu jurus innaka ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah pelaku akhlak yang agung, dan Muhammad itu adalah sejatinya orang sufi. Dan hanya sekedar tasawuf itu jangan diartikan hanya sekedar rasul saja, sebab tasawuf itu kan kata Imam Asy'ari di dalam kitab Tabihul Muqtadi terbagi menjadi 3. Ada tasawuf hakiki, tasawuf resmi, tasawuf rizki, dan tasawuf resmi 3. Jadi hanya catatan, hanya sebagai akademisi, hanya sebagai klasifikasi keilmuan saja. Yang dimaksud tasawuf di sini saya menyatakan bahwa ini adalah akhlak Rasulullah adalah tasawuf yang melalui dalam rangka menempuh usul kepada Allah. Memang zikrullah itu adalah salah satu cara, bukan salah satu cara. Syariat harus dijalankan, tetapi orang banyak pikir diperbanyak untuk cepat. Itu hanya satu cara bagaimana agar usul kepada Allah. Burhanuddin Asyadir debatkan kalimat pikir itu boleh yang mana saja. Kemudian di dalam minum sana sendiri, zikrullah itu adalah salah satu ketika orang ingin sampai kepada Allah dengan tanpa zikrullah, itu laksana seorang berjalan, orang lugu yang berjalan tidak mungkin akan sampai. Orang zikrullah itu laksana burung yang terbang cepat. Kalau mau membersihkan hati, laksana
batu kerikil yang membersihkan baja. Jadi agak lama ketika tanpa dikulur. Maka salah satu cara saja bahwa dikulur. Tapi syariat itu yang hal yang terpenting yang harus kita lakukan. Dan kalau bacaan-bacaan sholawat melalui simpuling paham sholawat itu memang dari Allah ya. Jadi cek bahasa orang Mancakara Abah Adam dan Adam Timur ditanggung ngekengnya untuk karena diterangkan oleh Syekh Mawah di masa Juli di dalam kita Fawaidul Makruh bahwa sholawat itu tidak usah habis hati, bisa walau bilang itu luar biasa sholawat. Jadi makanya Syekh pernah ngomong hai sholawat cara tidak ada lagi menurutnya ya aku lagi biasa ya malu lah mesti jadi kebiasaan para kiai juga deh lamun geus boga santri sok aya boga ngomong mau kayak boga tempat bingung biasa mangkat ya seperti itu kiai teh beres sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca dulu, amalkan, puasa dulu poe, tapi ngawinnya jangan pinggir kali. Macam bisa kayak lebih kan, ayo datang, tapi lebih hidir. Mulut baik, tengah penting kamu hiji kembali ke ini kan, awas. Lamun mereka bangun dihukum karena sepet, lamun ayam. Oh, karena kalau orang-orang gak bangun, terus capek gak bangun, bingung dari mana? Duit dong untuk bangunan. Nungkan bangun hayang, beas kenapa pak? Terbeas ya, baca tentang beas. Mereka supin kenapa beasan? Betul, ya ini cerita asli. Dan itu tidak ada bawa duit, ada bawa beasnya. Semangat puasa semangat, biasa berpuasa puasa. Tahu tidak boleh tidak betul kan apa yang ada sukses doa beas diri itu sendiri diasuhkan karena apa biasa begitu dicanakan di sanggung tinggal satu dikit ya dosa dari apa biasa jadi bingung baik apa biasa tuh mempersiapkan mana enak, kali kan di PS itu terbentuk tiap sasi itu tonan PS. Dan hari ini saya tidak pernah mengamalkan lagi, betul diamalkan kalau di PS itu. Dan hari ini Allah PS, Allah PS itu sama kekurangan. Semen aku ambil bangunan, ya Allah, bangun baik. Oh, itu sebangunan gua halus-halus dari ya. Tolong bantu. Rusunawa. Tapi Rusunawa teh Bapak. Ancaman ke pesantren anu 1000 kali itu santrina. Ini santri saeutik di daerah Rusunawa. Itu mau sholawat. Makanya laras gitu. Salawat mah. Wah, bilang. Sekarang aja kurang itu balik mutur hati ke. Salawat Muhammad sallallahu Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang langsung apa kenal? Ya, menawi sama bagi yang biasanya wajar, kayak suka imut lah. Itu mangga. Maka kita biasa kadugikan silaturahim simkuring, para ajengan, para kiai diangkat nanti muridnya menawi kiai dan maka simkuring mau yang antar murid, Pak Muhid, Pak Kebieng, Pak Sekali, satu sayana para ajengan, sosok Anom, biasa. Oh, saya mah. Hari-hari yang sadaya, insyaallah simkuring terus biasa dan muridna sadayana para ranting lah sawiunan kurang sasaran saya senada berjalan untuk sama-sama memajukan Nahdlatul Ulama. Dengan memajukan Nahdlatul Ulama secara otomatis memajukan Islam dan mempertahankan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allah ya Nabi sallallahu alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika البدر علينا فاقتبس منه البدور مثلك ما رأينا في العراقين وشامي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu aya tindakan di pribumi menawi atau di